warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1, yaitu materi logaritma. Nah, sebelum kita bahas materi logaritma, kalian harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita belajar logaritma itu apa. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini itu agar kalian mampu mengetahui definisi logaritma, lalu kalian mampu mengetahui bentuk umum logaritma, dan mampu memahami serta dapat mengoperasikan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini yang pertama itu ada definisi. Jadi, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen. Makanya, logaritma ini masih masuk ke dalam bab eksponen bab 1 karena dia adalah suatu inverse dari si bentuk pemangkatan eksponennya ini. Nah, yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, jadi intinya tuh logaritma itu kita bisa cari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Jadi buat cari besar pangkat dari misalkan diketahui hasil pangkatnya tuh 16. Nah, kita bisa nih mengetahui besar pangkatnya dari hasil 16 itu berapa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada contoh soalnya. Oke, sebelum ke contoh soalnya, itu kita lanjut dulu ke bentuk umum logaritma. Nah, jadi kalian harus benar-benar paham di luar kepala bentuk umum logaritma itu seperti apa. Nah, jadi bentuk umum logaritma itu jika ada a pangkat n sama dengan x, maka bentuk logaritmanya itu a log x sama dengan n. Jadi yang ini nih a-nya itu jadi di sini A log X. Nah, X-nya itu kan hasil dari A pangkat N kan. Nanti kalian dari sini sama dengan N. N itu pangkat. Nah, jadi kalian harus benar-benar hafal di luar kepala gitu. Jadi bentuk umum si logaritmanya ini nih yang A pangkat N sama dengan X. Itu bentuk logaritmanya A log X sama dengan N. Atau biasa juga itu biasanya nulisnya A pangkat B sama dengan C. Nah, kalian nanti jadinya A log C sama dengan B gitu. Nah, ini kalian harus benar-benar paham konsepnya dulu nih. Konsep dari bentuk umum si logaritmanya. Nah, keterangannya, jadi si A ini dia bilangan pokok atau basis dengan syarat A-nya itu harus lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Jadi si nilai A ini nih, dia nggak boleh sama dengan 1, tapi dia harus lebih dari 0 gitu. Nah, yang X-nya ini, itu bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Jadi X ini tuh hasil dari A pangkat N gitu. Jadi si nilai X ini, dia syaratnya harus lebih dari 0. Nah, kalau N itu besar pangkat atau nilai logaritma. Nah, jadi di sini ada kuncinya nih. Kuncinya, ingat saja kalau bilangan pokok itu basis. Letakkannya di atas sebelum tanda log. Nah, ini kan, A itu kan basis nih. Kalian letakkan sebelum tanda log, di atas, kecil nulisnya. Dan bilangan hasil pangkat itu atau numerus, kalian letakkannya di bawah log. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Jadi kuncinya tuh yang bilangan basis atau bilangan pokok kalian letakkannya di atas nih, di atas kecil. Lalu sedangkan hasilnya atau numerusnya ini kalian letakkan sesudah kata log. Ini kan log nih, sesudah kata log di sini nih sejajar dengan kata log. Nah, kalian letakkan X-nya di sini. Nah, untuk pangkatnya si N itu kalian letakkan di habis sama dengan baru kalian letakkan hasil pangkatnya kayak gitu. Itu untuk kuncinya. Oke.
Nah, oke kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini contoh soal yang pertama 2 log 4 sama dengan 2. Nah, kenapa 2 log 4 sama dengan 2? Alasannya tuh karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, tadi kita harus ingatkan tuh konsep umum logaritma bahwa nilai basis atau pokoknya itu diletakkan sebelum kata log. 2. Berarti kan ini si 2 ini nilai basis kan? Nah, berarti kalian bisa tulis di sini 2 gitu. Nah, setelah katalog itu kan tadi X. Berarti kan X kan setelah sama dengan kan bentuk eksponennya, ya kan? Berarti kalian tulis sini 4. Nah, ini yang sama dengan setelah 4 dibentuk log, berarti dia jadi angkat. Jadinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya 3 log 81 sama dengan 4. Nah, kenapa 3 log 81 sama dengan 4? Karena 81 ini dia hasil dari 3 pangkat 4. Nah, hasilnya 81. Begitu juga yang 5 log 125. Itu dia kan sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena kita cari nih 5 pangkat berapa yang hasilnya 125 sih. Nah, 125 itu kan 5 pangkat 3. Berarti 5 log 125 itu sama dengan 3. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, untuk log 1000 sama dengan 3, karena log 1000, nih, kenapa di sini menjadi 10 log 1000? Jadi, untuk logaritma, kalau misalkan sebelum log itu nggak ada angkanya, cuman hanya log, lalu angka, di sini bla 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 gitu. Nah, berarti angka di sininya itu pasti 10. Contohnya ini, log 1000. Di sininya kan nggak ada angka nih. Ya kan? Kalau ini kan sebelumnya ada nih 2, 3, 5. Tapi di sini dia nggak ada nih. Nah, berarti dia itu 10. Nah, jadi karena log 1000 sama dengan 10 log 1000, jadi 1000 itu 10 pangkat berapa sih? Nah, 1000 itu kan 10 pangkat 3. Jadi log 1000 sama dengan 3. Kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat logaritma. Jadi logaritma ini memiliki beberapa sifat. Tadi kan kalian harus ingat dulu nih bentuk umumnya kan. Pokoknya bentuk umum tuh harus selalu kalian ingat. Jadi bentuk umum A pangkat N sama dengan X itu bentuk logaritmanya A log X sama dengan N. Nah, kalian harus hafal pokoknya ini ya, bentuk umum si logaritmanya. Nah, lalu sifat-sifat logaritma ini juga kalian harus ingat. Nah, yang pertama itu sifat dasarnya bahwa A log 1 itu sama dengan 0. Kalian harus ingat nih, A log 1 sama dengan 0. Misalkan A-nya itu 3, 3 log 1, ya berarti sama dengan 0. Jadi angka di sini mau berapapun, mau 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kalau di sininya 1, dia hasilnya akan 0. Lalu yang kedua, A log A sama dengan 1. Jadi misalkan angka si bilangan basis dengan hasilnya itu sama, dia maka hasilnya 1. Contoh misal 2 log 2. Dia kan sama nih, bilangan pokok basisnya sama numerusnya atau hasilnya kan sama-sama 2. Berarti dia hasilnya 1. Atau 3 log 3. Nah, sama juga kan? Berarti dia hasilnya 1 dan seterusnya. Nah, sifat yang ketiga yaitu A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi di dalam logaritma itu jika dia kali, maka dia ditambah.
ini hampir-hampir sama di eksponen. Kalau misalkan eksponen pangkat, kalau misalkan dia dikali nih misalkan h pangkat n dikali h pangkat m. Nah, pangkatnya itu ditambahkan jadi a pangkat n ditambah m, ya kan? Nah, ini sama juga di logaritma. Hampir sama kayak eksponen. Kalau misalkan dikali, berarti dia ditambah. Berarti kalian harus pecah nih. Dia kan nulisnya a log dalam kurung B dikali C. Kalian pecah dulu nih. Jadi a log B, misalkan a log B, karena dikali, kalian langsung ubah jadi tambah. Ditambah a log C, kayak gitu. Kalau misalkan ditambah, berarti kebalikannya. Kalau misalkan ada soal a log B ditambah C. Ya berarti kebalikannya. A log B dikali A log C. Kayak gitu. Nah lanjut untuk yang keempat. Itu pembagian. Sama juga kayak di eksponen. Eksponen kan kalau di eksponen dia A pangkat M dibagi A pangkat N misalkan. Berarti kan A pangkat M dikurang M. Ya kan? Sama kayak eksponen. Nah di logaritma juga nih berlaku untuk A log B per C. Nah, kalian uh, jabarin berarti A log B. Karena ini dibagi berarti dikurang. A log B dikurang A log C. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan soalnya dikurang, Bu, gimana? Misalkan soalnya dikurang B dikurang C. A log B dikurang C. Ya, berarti kebalikannya. Itu A log B dibagi A log C. Kayak gitu. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu A dipangkatkan A log B sama dengan B. Jadi cara cepatnya tuh misalkan A dipangkatkan A log B nih. Kalian ketemu soal kayak gini. Nah, ini kan sama A sama kan, coret. Berarti sisa si B-nya aja gitu. Berarti sama dengan B. Berarti gimana Bu kalau contoh soalnya? Nah, misalkan contoh soalnya 2 pangkat 2 log 4 sama dengan 4 karena ini kan sama-sama 2. Kalian bisa langsung coret. Nah, syaratnya tuh nilai yang di bawah sini dengan nilai basis di log itu harus sama. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan 2 pangkat 3 log 4. Nah, ini nggak bisa langsung dicoret terus hasil 4. Karena nilai basis di sini dengan nilai basis di pangkat lognya itu berbeda. Kayak gitu. Nah, untuk sifat yang keenam itu A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan jadi pangkat dengan pangkat itu kalian jadi satu. Jadi si N-nya dulu nih, N pangkat M. N-nya dulu, jadi pangkat si B-nya dulu, baru dibagi pangkat si N-nya. Pangkat si A-nya. Jadi N dibagi N dikali, kan sisanya ini ya, A log B. Nah, ini hampir sama kayak di sifat eksponen. Itu misalkan M akar A pangkat N, itu kan berarti N dulu ya. A pangkat N per M. Nah, ini juga sama. A pangkat M log B pangkat N berarti N-nya dulu nih. N per M dikali A log B. Kayak gitu. Nah, untuk sifat yang ini hanya sifat hasil turunan dari sifat yang keenam. Maka nomor 1, A pangkat M log B sama dengan 1 per M. Ya, karena kan di sini si B-nya itu pangkat 1, makanya dia 1 per M. Dia sama aja kan bentuknya kayak sifat keenam yang N per M, karena di sini kan N-nya nggak ditulis M, tapi dia hanya B, karena dia pangkat 1, jadi 1 per M dikali A log B. Nah, yang sifat turunan yang kedua, itu dia A log B pangkat N sama dengan N
dikali A log B. Nah, kenapa hanya N? Karena kan di sini si A-nya pangkat 1 doang kan, berarti sama aja kayak N per 1 A log B. Nah, N per 1 kan N. Ya udah berarti N dikali A log B. Nah, ini yang ini. Gitu hasilnya. Awal mulanya tuh dari sini gitu. Nah, untuk yang nomor 3 itu juga sama aja kayak yang sifat keenam di atas ini, cuman bedanya penempatannya yang di atas kan ditaruh di depan ya. Nah, tapi kalau yang ini sifat turunannya yang ketiga dia dijadikan pangkat di si B kayak gitu. Tapi hampir sama, tapi cuman beda cara penulisannya. Nah, lalu yang keempat juga sama kayak sifat yang keenam ini, cuman beda di cara di penempatan penulisan M per N ini. Nah, tapi kalau yang keempat, dia sedikit berbeda. Kalau misalkan yang atas kan dia pangkat si B dulu, baru dibagi si pangkat si A. Tapi yang empat ini dia pangkat si A-nya dulu, baru si N-nya dulu. Karena dia masih ditaruh di pangkat di atas pangkat si A-nya ini. Jadi makanya M per N kayak gitu. Nah, untuk sifat yang ketujuh itu A log B sama dengan P log B per P log A dengan syarat P lebih dari 0, P tidak sama dengan 1. Nah, akibatnya A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, ini. Jadi A log B sama dengan 1 per B log A. Misalkan di sini 2 log 4. Berarti dia sama aja kayak yang ini dulu ya. Yang P log B. Dia berarti sama aja kayak log 2, log 4 per log 2 gitu. Nah, lalu yang ini berarti sama aja kayak misalkan 2 log 4 sama dengan 1 per 4 log 2 gitu. Nah, untuk yang ini dia uh, misalkan A log B dikali B log C sama dengan A log C. Kenapa jadi A log C? Karena kan ini nilai hasil pangkat dari A log B yang pertama itu sama kayak nilai basis si B log C ini. Jadi karena nilainya sama, bisa coret. Jadi menyisakan A log C kayak gitu. Misalkan di sini 2 log 3 dikali 3 log 9. Nah, ini kan sama nih. Bisa coret aja nih. Jadi kan menyisakan 2 log 9 kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal sifat-sifat logaritma. Nah, misalkan 2 log 8 dikali 4. Nah, ini tadi sifat yang keberapa tuh tadi? Nah, ini sifat yang ketiga kan. Bentuknya sama. Berarti kan ini misalkan kayak gini. Berarti kalian jabarin jadi 2 log 8 ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini dikali. Kalau dikali pasti ditambah. Jadi ditambah 2 log 4. 2 log 8 itu 3 dari mana? Nih, misalkan 2 log 8 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Coba hitung, berarti kan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu 2 pangkat 4 sama dengan 2. Ini ya, 2 kali 2, 4. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 2 log 4 sama dengan 2. Nah, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kayak gitu. Jadi 2 log 8 dikali 4 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan yang nomor 2, ini contoh dari sifat yang keempat, yaitu sifat logaritma ketika dibagi. Kalau dibagi berarti kan dikurang. Nah, kalian tinggal jabarin. Berarti 3 log 81 dikurang 3 log 27.
Nah, 3 log 81 itu kan tadi 4 ya, karena 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Nah, ini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Makanya 3 log 81 itu sama dengan 4. Dikurang 3 log 27. Nah, berarti sampai sini kan nih 27. Berarti dia 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 3 log 27 itu 3. Jadi hasil dari 3 log 81 dibagi 27 itu adalah 1. Karena 4 dikurang 3. Lalu contoh soal yang ketiga itu 2 log 8 pangkat 2. Nah ini pakai rumus yang tadi. Rumus yang A log B pangkat N sama dengan N per 1 dikali A log B. Sama dengan, kenapa per 1? Karena ini pangkatnya 1, makanya nggak ditulis. Jadi A pangkat 1 gitu. N per 1 itu kan N. Jadi N dikali A log B. Nah yang ini 2 log 8 pangkat 2 berarti sama dengan 2 dikali 2 log 8. Nah, 2 log 8 kan tadi ini diketahui nih, 2 log 8 itu 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Oke, sekian untuk materi logaritma pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang masih kalian bingung pada materi logaritma, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk memperkuat materi kalian mengenai logaritma, nanti akan Ibu sampaikan latihan-latihan soal di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.